Kun, gitu aja. Ya. Oke, yang kedua, si Rasman kapan pulang ke Sumatera Utara untuk mengembala bebek di sana? Ya, itu aja. Bang, seberapa yakin mungkin Bang Rasman bisa masuk penjara menurut Abang? Kan nanti kan sidang sudah memasuki pihak saksi. Itu aja Bang dikit. Serahkan kepada pengadilan. Bang, tapi tantangan debat bahasa Inggris ya. Apa? Berdebat. Iya, dia kan nantang Abang di publik. Orang semua kata-katanya salah, apa yang mau gua debat? Hah? Emang ada dikenal bahasa Inggris kejawen? Udahlah, itulah. Nggak usah ditangkapi lagi lah, kalian udah tahu lah. Kalian hanya mau enaknya aja agar kalian tetap viral berita kalian kan. Kata Bang Hotman katanya istri Rasman mau dijadiin aspri Bang. Apa? Kata Bang Hotman karena istri Rasman mau dijadiin aspri apa? Siapa? Istri Rasman mau dijadiin aspri kata Bang Bu Ade. Lah kurang cantik, nggak cantik. Nggak ada, nggak masuk kriteria. Oh nggak masuk. Nggak, kalah jauh sama aspri saya. Nggak lah. Tapi alasan kemarin nggak hadir di persidangan apa? Kan saya tidak wajib datang lagi, kan saya hanya waktu saksi pelapor doang, hanya di awal aja udah. Habis itu udah saya tenang-tenang, hanya nunggu berita aja. Dari persidangan kemarin, Rasman optimis, menurut Amar gimana? Emang hidupnya optimis, makanya basnya dicabut. Tapi kan Bang katanya saksi yang dihadirkan dari Abang sendiri malah menguntungkan dari Rasman sendiri katanya Bang. Nah itu kan kata dia, biarkanlah. Sekarang dia sudah untuk sementara udah karirnya udah mati. Biarkanlah dia ngoceh, minimum mengobati dukanya. Ya, biarkan dia ngoceh mengobati dukanya. Dia sudah nggak bisa sidang. Itu sudah hukuman paling berat. Itu aja sebenarnya sudah puas saya. Udah hukuman paling berat itu. Ya. Oke Bang, kemarin kan Bang Rasman juga ingin membuka posko pengaduan masyarakat, sepertinya mungkin mengadu ke Rasman. Posko pengaduan Bang, membuka posko pengaduan. Apa? Membuka posko pengaduan. Dia mau buka. Oh. Kalau yang tempat mengadu begitu kelakuannya, bagaimana nasib orang yang mengadu? Ya, ini kan masalah kepercayaan. Ya. Oke, nanti dia akan kirim foto kamu dong. Kirim foto melon dong. Ya gitu. Mau gitu. Ya kamu kali duluan kirim foto melon kamu. Tapi soalnya ingin mengikuti jejak Bang Hotman nih, 911. Memang semua ingin mengikuti jejak saya. Saya sudah puluhan tahun jadi pengacara dan 4 tahun di luar negeri, dia belum lulus sarjana hukum. Saya sudah doktor hukum, dia belum lulus sarjana hukum. Jadi memang terlalu timpang beda apanya. Saya kan, dia bukan kelas saya sudah bilang. Dia itu hanya gara-gara omongan dia kurang ajar di medsosnya dia, makanya saya marah. Ya, masa gue dibilang penjahat seks? Orang gua nggak penjahat seks, kalau dibilang playboy ya oke aja. Memang gua ganteng, gua kaya, mau apa? Lu juga pasti naksir sama gua. Parah. Naksir banget. Tapi menurut Bang Hotman akan berjalan lancar nggak sih pengaduan yang akan dibuka oleh Bang Rasman sendiri ini? Ya. Akan ada banyak yang datang nggak sih untuk mengadu keluhan ke Bang Rasman? Tanya rumput yang bergoyang. Kalau orang suka minta foto melon, siapa yang datang? Udah itu aja. Bang, sidang selanjutnya kan 17 April bakalan datang juga nggak? Ya saya nggak datang, sudah selesai tugas saya. Sebenarnya dengan dia duduk sebagai terdakwa itu sudah sangat menyedihkan bagi seorang pengacara. Basnya dicabut, itu super menyedihkan. Kemudian diadukan lagi oleh pengadilan, itu sudah. Jadi untuk dia mencapai level saya itu sudah terlalu jauh, memang jauh banget gitu loh. Saya itu benar-benar kalau mereka marah kalau dibilang saya pengacara internasional. Emang iya kan? Emang iya kan? Kasus-kasus raksasa dunia kan gue yang pegang. Hampir semua naga gue yang pegang. Prabowo aku pengacara Prabowo 25 tahun. Aku pengacaranya Hasim 25 tahun. Makanya mereka, kamu salah orang, salah lawan. Itu loh. Bang, abang kan tadi kan bilang pengacara internasional. Tapi Firdaus sendiri juga banyak nih. Udahlah, gimana nih abang? Kan dia juga banyak nih lewat internasional. Seperti apa nih abang menanggapinya ya kan? Ya gimana? Gue pusing aja. Katanya udah beli Lambo tuh bang. Ya udah suruh dia beli Lambo 10 lah. 100 dia mau beli bang. Udahlah, udah tahu lah bahwa memang
itulah level dia, biarkanlah dia lah, ya, kasihan dia. Ya. Tapi besok dia mau launching lagi gimana di Bang? Datang mungkin kayak Apa? dukungan Iya, support. mungkin mau kasih support. Ya lagu nanti saya imbangin dengan Liso. Bang, kan Jadi udahlah, mereka berdua jadi bahan ketawaan kalian. Sebenarnya kalian objekkan dia menjadi bahan ketawaan, kalian bikin. Kalian itu yang brengsek itu kalian. Kalian bikin dia jadi bahan tertawaan. Enggak Bang, ini netizen. Pertanyaan dari netizen. Iya memang kamu jual berita itu. Kau bikin dia jadi objek ol-olokan. Kasihan mereka kau bikin, ya. Kalian udah tahu jawabannya bahwa apa yang diomongin itu nggak ada yang benar. Mana ada yang punya uranium, ada punya gunung. Di Parung nggak ada gunung, ya. Dan kalian sudah tahu bahwa dari segi karir dan kemampuan mereka sama saya udah kayak langit dan bumi. Kalian tahu itu. Dari segi kekayaan pun kalian tahu itu. Dari segi kegantengan pun kalian tahu itu. Dari segi wanita pun kalian tahu itu. Tapi kalian terus memperolok-olok mereka berdua. Jadi yang memperolok-olok mereka berdua itu kalian, bukan aku. Kalian jual berita tentang olok-olokan tentang mereka. Ya, kalian yang brengsek sebenarnya media itu. Kamu yang edit dia, kau tanya dia hal-hal yang berupa pertanyaan-pertanyaan bodoh, pertanyaan-pertanyaan yang bohong, ya. Kalian senang, nggak apa-apalah, ya. Ya itu sumber hidup kalian mengenasib, memang begitulah cara kalian cari makan. Apalagi cerita. Bang, kan selama ini kan publik selalu melihat dari sudut Hotman versus Rasman Nasution, tapi tidak untuk sosok Iklim Hakim. Mungkin seperti apa Bang untuk Iklim Hakim sendiri? Hotman itu tidak versus Hotman versus para pengacara top dunia. Ya, bukan versus Rasman. Rasman itu levelnya si Fadel. Lu lihat dia di medsos, Fadel belum. Tapi kalian yang brengsek, terus saja buka Fadel. Hotman itu levelnya pengacara-pengacara top di Singapura, pengacara-pengacara top di Wall Street, konglo-konglo, semua klien saya hampir konglo. Itu jangan bilang versus Rasman. Aku itu hanya menghajar dia secara hukum, ya. Tapi untuk Iklim Hakim sendiri seperti apa sih Bang? Apa tuh? Iklim Hakim. Halo Iklim Hakim, how are you? Tapi bakalan dia. Sorry ya, Iklim Hakim nolak jadi, mau nggak jadi istriku ke-8 katanya. Honor 500 juta, tapi kalau kau mau jadi istri ke-8, saya tidak usah bayar. Itu pengakuan si Iklim Hakim, ya di mana si Rasman ngomong gitu ke dia, ya. Nah, pakai honor. Kalau punya duit kayak gue dong, mau nggak saat berlihat dulu langsung mau kan? Mau. Tegas Bang. Berarti untuk Iklim Hakim apa sih Bang keinginan dari Abang sendiri sebagai? Gue nggak ada keinginan, dia di BAP mengaku saya tidak di Iklim Hakim mengatakan saya tidak dilecehkan oleh Hotman. Semua itu katanya itu di frame, diatur oleh si botak itu, ya. Dia sudah ngaku nggak, ya. Oke. Apa lagi? Jadi kepada media cetak, kasihanlah Rasman sama Firdaus. Kepada media kalian olok-olok dia tiap hari. Kalian pertanyakan kelakuan mereka, padahal kalian jual berita itu, ya, kayak kebodohan, berita bohong kalian muat. Jadi yang mengerjain Rasman sama Firdaus itu kalian, bukan aku. Coba, ini berita tentang penembakan yang kalian tanya itu, dasar lu dodol semua. Oke, makasih Bang. Bang, Berliannya Bang, lihat dulu Bang. Berliannya mana Bang? Berliannya Bang. Diberikan dulu. Bang, katanya Rasman mau jenguk Abang. Gimana Apa? di sini? Bang, coba. Rasman pengen jenguk Abang. Mau apa? Jenguk Abang. Mau jenguk kemana? Pas sakit Bang. Pas sakit. Hah? Pas sakit. Emang dia ada uang naik pesawat ke Singapura?